Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, marilah kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, menganugerahkan banyak kemudahan, baik kita rasakan maupun tidak kita rasakan, kita sadari maupun tidak sadari, dan hanya sedikit kesulitan. Nah, kesulitan itu biasanya lebih mudah dikeluhi dibandingkan mensyukuri kemudahan-kemudahan. Sebagai bandingan sederhana saja, 2 tahun 3 tahun yang lalu waktu COVID itu melanda di seluruh dunia, itu kalau orang sedang kena COVID yang parah, itu kan dia harus menghisap oksigen murni di atas 95% kemudiannya itu, supaya paru-parunya segera bekerja dan memberikan dampak positif bagi tubuh. Padahal kita kan gratis, sekian puluh tahun kita itu kan menghirup udara yang mengandung oksigen itu gratis. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Terbukti kemarin itu kan nilainya mahal, itu oksigen yang harus disuplai ke arah ke mereka yang kena COVID-19. Syukur yang kedua, khususnya adalah bagi kita bangsa Indonesia, insya Allah Lebaran kita sama harinya. Idul Fitrinya harinya sama. Beberapa spanduk yang biasanya itu sholat id diadakan di lapangan A, jamnya 6.30, tanggalnya belum dituliskan. Menunggu konfirmasi dari pemerintah, kan gitu biasanya. Tapi tampaknya kalau kita lihat kan hari ini kan terjadi gerhana matahari, meskipun tidak terlihat di Indonesia. Gerhana matahari itu kan matahari, bumi, ini bulan. Jadi bulannya pasti akan ketinggalan terhadap matahari, dimanapun itu terjadi. Memang tidak terlihat oleh kita. Nah, menurut perhitungan itu 7 derajat nanti pada saat besok itu loh, jadian itu. Jadi besok sedang isbat itu 7 derajat itu ya lumayan masih kelihatan. Nah, bedanya dengan zaman dulu, zaman umat Rasulullah apa? Kalau zaman umat Rasulullah itu kalau meskipun 7 derajat berawan, genapkan. Itu simpel ya. Kita betul-betul bisa memahami bagaimana Rasulullah itu memperlakukan umatnya itu supaya nggak kesulitan. Dulu kan belum ada teropong, belum ada perhitungan matematika dan sebagainya. Kalau hujan, genapkan, selesai sebetulnya. Nah, sekarang kita bisa, kalau toh hujan atau mendung, di balik mendung itu, di balik awan itu, bulan sudah tampak. Nah, seperti itu. Sekarang kenapa kadang-kadang masih berbeda? Nah, karena kriterianya masih berbeda. Beberapa teman pokoknya yang penting sudah muncul, meskipun tidak tampak wujudnya itu sudah ada, meskipun ya sekian derajat. Nah, sebagian lain itu berpegangan pada menafsirkan hadis dari Rasulullah itu adalah dia harus observable, terlihat. Nah, terlihat itu kita tahu bahwa bulan itu tidak hanya memancarkan cahaya, dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Kalau dekat dengan terbangnya matahari itu kemungkinan besar kalah dengan cahaya matahari yang terlihat. Nah, dengan berkembangnya ilmu, berkembangnya alat, nanti mungkin hanya sekian derajat dengan alat itu bulan itu kan gelombang warna itu kan lain. Warna itu kan menunjukkan gelombang ya, Pak. Kalau kita masih ingat di SM itu kan Mejiku, Hibiniu kan seperti itu kan ya, pelangi itu. Itu kan kenapa beda-beda? Itu gelombangnya beda-beda yang ditangkap oleh mata kita, diolah oleh otak kita. Nah, itu adalah hal yang perlu kita syukuri. Tentu saja syukur itu kan ada konsekuensinya. Ya, syukur itu kan konsekuensinya kan kita kan semakin samina wa atokna terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung maupun yang dijelaskan tambahannya oleh Rasulullah SAW. Salah satunya kan mencari ilmu itu kan fardhu ala kulli muslim. Thalabul ilmu faridatul ala kulli muslim. Ilal mahdi. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim individually. Sejak dia dalam ayunan sampai dia masuk ke lahat. Ilmu apa? Nah, ilmu tergantung kemampuan beda-beda. Kan tidak mungkin semua orang itu terus kemudian juara 1 di kelas itu kan nggak ada ya. Kalau semuanya juara 1 nggak ada juara 1 kan itu, atau semuanya juara terakhir juga nggak ada kan. Tetap ada perbedaan, itu adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari kebesaran Allah. Karena itu kan tidak sembarang diangkat jadi nabi kan. Nabi itu pasti punya kriteria, itu langit yang tahu. Itu adalah salah satu fakta. Nah, tapi thalabul ilmu itu adalah jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nanti upaya kita pada prinsipnya adalah melaksanakan perintah Allah melalui Rasulnya, thalabul ilmu. Nanti upaya kita juga nanti ilmu itu pasti akan bermanfaat bagi kita umat Islam. Rasulullah juga bermanfaat sesuatu yang wajib hukumnya, sarana penunjang untuk memperjuangkan kewajiban itu wajib bagi seorang muslim.
Dengan demikian sebenarnya seorang muslim sekarang kalau kita misalkan pergi haji dulu kan pakai kapal 6 bulan. Itu sulit sekali kan. Itu antriannya berapa abad itu kan gitu. Sekarang pakai pesawat. Pesawat itu kan besar, sekarang ini bisa memuat sekitar 450 orang. Airbus 380 itu 600 orang sebetulnya itu. Kalau dijadikan pesawat charter itu bisa sampai 700-an orang. Itu bisa lebih cepat lagi. Jadi kita menunggu di Madinah ataupun di Mekah itu bisa lebih cepat, lebih pendek. Karena biayanya akan lebih murah dan sebagainya. Tetapi saat ini kan itu yang membuat, yang mengembangkan, yang memproduksi bukan umat Islam. Kita tentu saja tidak cukup puas, harus tidak cukup puas hanya dengan mengatakan kita sanggup membelinya. Tidak. Kalau lihat ingat dari pesan dari Rasulullah tadi bahwa talabul ilmu faridatul alaqul muslim minal muslimin wal muslimat, karena ditambah seperti itu. Itu adalah, dan dulu generasi awal kita di abad 9 abad sampai abad 8 sampai abad 14 Masehi, itu kan sudah sebenarnya pelopor yang mempelajari kemungkinan orang Indonesia itu terbang itu orang Islam di Spanyol, di Andalusia. Bukan Leonardo da Vinci, Leonardo belakangan ya. Enggak, itu adalah, tapi memang catatan sejarah itu tidak selalu diungkap oleh para sejarawan. Ya tahulah kita ya bahwa peran Islam itu kan sedapat mungkin disembunyikan. Karena kalau itu muncul nanti pada akhirnya kan orang kan penasaran, ini daya magic, daya dorong apa sih yang menyebabkan umat Islam itu demikian antusias mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi itu kan sesuatu yang pada seperti saya katakan tadi, bahwa sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kewajiban itu wajib dikuasai oleh umat Islam. Misalkan sekarang air wudhu, kalau sekarang ngebor, kalau kan nggak mungkin hanya nampung. Kalau ada air hujan itu olah. Di Saudi itu kan hujan jarang, mata air juga jarang, dia padanya desalinasi air laut. Teknologinya tetap bukan dari kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian mudah-mudahan semangat Ramadan itu kan fenomenal ya. Jadi ini mungkin satu-satunya ibadah yang dilaksanakan secara serentak dari tingkat presiden sampai buruh. Itu kan semuanya melakukan hal yang sama, waktunya sama, sahurnya itu sampai adzan subuh, mulai bukanya itu mulai adzan maghrib, kan serentak semuanya. Itu kan fenomenal. Itu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan suasana itu, atmosfer itu memberikan dorongan secara keseluruhan kepada kita semuanya bahwa umat Islam itu kan khairun umatin ukhrijat linas. Umat terbaik yang cuman linnas, yang dicobakan terhadap manusia. Yang manusia yang lainnya, yang beriman pun yang enggak beriman dan sebagainya. Jamaah ramadhan, mudah-mudahan dengan bekal yang kita peroleh selama 1 bulan, insya Allah mungkin sampai besok 29 hari, itu tetap bisa masuk ke dalam diri kita, menjadi karakter kita, menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga pada akhirnya nanti sedikit demi sedikit umat itu memang diperhitungkan. Kalau kita lihat kayak Dewan Keamanan PBB, itu kan ada yang, sering kali mendengar ada hak veto, Amerika memveto usulan gencatan senjata di Gaza, ganti oleh veto oleh Rusia, Cina dan sebagainya. Terus anggotanya kan hanya 5, 3 kapitalis, 2 komunis, Amerika, Inggris, Prancis, plus Cina dan Rusia. Umat Islam kemana? Itu sebenarnya kan menyesakkan dada kan ya. Kita itu kan 1,6 miliar cuma dianggap penonton saja, cuma dianggap sebagai objek saja. Waktu Iran digempur oleh Bush, Presiden Bush, nggak berkutik kita ini. Tidak berkutik. Nah, itu adalah perhatian yang mari kita jaga, perhatian itu mari kita jaga semangat kita. Kita ini kan merasa kalau selama Ramadan kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tularkan ya, kita estafetkan kepada generasi muda, anak kita, cucu kita nantinya kalau kita ngomong bahwa kita ini umat Islam adalah khairun ukhrijat linnas, khairun umatin ukhrijat linnas. Syaratnya yang satu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Tu'minu billahnya insyaallah dengan saum di bulan Ramadan ini semakin kokoh, semakin kuat dan semakin bercahaya. Tu'minu billah kita. Nah, tinggal amar ma'rufnya melalui ilmu pengetahuan tadi salah satunya, nahi mungkarnya melalui ilmu pengetahuan. Kalau kita bisa meyakini, contoh sebenarnya seperti tadi, menentukan tanggal 1 bulan Komariah, kalau dengan ilmu pengetahuan sudah disepakati betul dengan penelitian yang sudah nggak bisa dibantah lagi, nah perpecahan itu kan bisa dihindarkan. Itu kan nahi mungkar sebetulnya perpecahan itu. Wa'tasimu billahi jami'ah gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, mengampuni kekurangan-kekurangan kita dan dosa-dosa kita, dan masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.